Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Trisakti Wahyuningtia. Saya adalah seorang CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan kebutuhan jabatan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama. Saat ini saya ditugaskan di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gedeng Murah atau yang dulunya dikenal sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Sekarang saya berada di unit pekerja instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa isu kontemporer yang terjadi di unit kerja saya. Yang pertama akan saya jelaskan adalah latar belakang. RSUP Sanglah mulai dibangun pada tahun 1956 dan diresmikan pada tanggal 30 Desember 1959 dengan kapasitas 150 tempat tidur. RSUP Sanglah yang kini telah namanya berganti menjadi Rumah Sakit Pusat Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gedeng Murah adalah rumah sakit tipe A milik Kementerian Kesehatan yang berlokasi di Bali. Sebagai rumah sakit rujukan Bali dan Nusa Tenggara, Rumah Sakit Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gedeng Murah selalu mengutamakan mutu dalam keselamatan pasien. Dalam menunjang pelayanan di RSUP Prof. Ngurah, tentu dibutuhkan beberapa instalasi penunjang agar tercapainya pelayanan prima dan memuaskan bagi para konsumen. Salah satu instalasi di RSUP Ngurah adalah instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau yang biasa disebut IPSRS. Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS adalah unit fungsional di dalam rumah sakit yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi atau resertifikasi terhadap fasilitas rumah sakit, yaitu fasilitas gedung, listrik, sanitasi atau plumbing, peralatan medis, peralatan non-medis, dan pekerjaan perbengkelan agar fasilitas tersebut selalu dalam keadaan layak pakai dan berumur panjang. Mengingat pentingnya pemantauan dan pemeliharaan alat medis dalam menjalankan pelayanan pemeliharaan alat medis, IPSRS masih terdapat beberapa kendala, sehingga dalam melaksanakan pelayanan pemeliharaan alat medis masih belum maksimal. Dari latar belakang tadi timbullah beberapa isu kontemporer. Tahapan yang pertama yang dilakukan adalah tahapan pra-analisis. Pada tahapan ini, proses inventory alat medis yang berada di IPSRS RSUP Prof. Ngurah sudah berada pada sistem digitalisasi, yaitu pada aplikasi SIMARS, baik via web maupun mobile. Pada SIMARS sudah tercatat pemantauan pemeliharaan, pelaporan dan respon kerusakan, pemantauan kalibrasi, serta inventory alat medis. Saat melakukan pemeliharaan sudah terdapat SOP pemeliharaan setiap alat medis, akan tetapi belum ada rincian apa saja yang harus dilakukan atau dicek dalam proses pemeliharaan alat medis tersebut. Penginputan pada bagian pemeliharaan di SIMARS hanya mencakup kapan kegiatan pemeliharaan tersebut dilakukan, akan tetapi belum mencakup apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat proses pemeliharaan alat kesehatan tersebut. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya isu adalah kurangnya pemahaman SOP pemeliharaan dari para pegawai IPSRS. Dan dampak yang terjadi jika isu tidak terselesaikan adalah yang pertama, kondisi alat kesehatan tidak optimal, kerusakan alat meningkat sehingga menghambat kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang kedua, dikarenakan alat tidak terpantau dengan maksimal, apabila tetap digunakan akan mengakibatkan hasil pengukuran tidak valid dan ditakutkan terjadi kesalahan diagnosis. Dengan adanya checklist pemeliharaan alat medis yang akan dibuat, diharapkan kedepannya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pengoptimalan kegiatan pemeliharaan alat medis yang dilakukan oleh teknisi IPSRS RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Dari 3 rumusan isu tadi, dilanjutkan dengan analisis APKL. Analisis APKL merupakan alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik, kekalayakan, dan layak dari isu-isu yang ditemukan di lingkungan unit kerja. Setelah diperoleh analisis APKL, maka dipilihlah isu yang menjadi prioritas utama yang selanjutnya akan diidentifikasi. Indikator dari analisis APKL itu sendiri adalah yang pertama A atau aktual, yaitu isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat.
Yang kedua adalah P atau problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang ketiga adalah kekalayakan atau K, isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, layak atau L, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan atau inisiatif pemecahan masalahnya. Dan berikut ini adalah isu APKL dari rumusan isu yang telah terjadi. Dan dari analisis isu APKL tersebut didapatkan ketiga rumusan isu memenuhi syarat. Ketiga isu tadi kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan metode USG dengan rentang penilaian 1 hingga ke 5 dengan ketentuan nilai 1 sangatlah kecil, nilai 2 berarti kecil, nilai 3 berarti sedang, nilai 4 berarti besar, dan nilai 5 berarti sangat besar. USG adalah U atau urgency, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. S, seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas yang dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan G, yaitu growth, didefinisikan sebagai seberapa besar memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Dari analisis isu yang telah ditetapkan, yaitu belum optimalnya monitoring dan pemantauan alat medis di IPS RSUP Prof. Ngurah apabila dituangkan di diagram fishbone, yaitu mencakup ada 5 faktor, yaitu metode, mesin, measurement, man, dan material. Faktor metode yang mempengaruhi yaitu SOP belum dipahami semua pegawai IPS RS. Dan yang kedua, mesin. Faktor ini yaitu SIMARS masih terus dalam proses pengembangan dan alat medis tidak dipelihara sesuai SOP. Faktor measurement yang pertama, tuntutan pelayanan yang cepat dan beban kerja alat yang tinggi. Dan yang kedua, budaya mengesampingkan tugas pemantauan pemeliharaan alat oleh pengguna. Faktor yang keempat yaitu man. Jumlah tenaga IPS RS tidak sebanding dengan jumlah alat medis yang ada di RSUP Prof. Ngurah. Dan yang kedua, kurangnya pemahaman tenaga IPS RS terhadap cara kerja alat. Dan faktor yang terakhir yaitu material, yaitu alat medis rentan mengalami kerusakan, serta SIMARS tidak memuat detail pekerjaan pemeliharaan alat medis. Dalam alternatif penyelesaian isu, di sini saya akan membagi ke 4 tahap alternatif penyelesaian. Dan yang pertama adalah mempelajari dan memahami SPO pemeliharaan alat medis yang sudah ada. Tahapan dari alternatif yang pertama adalah saya meminta izin kepada atasan bahwa akan membuat rancangan checklist pemeliharaan alat medis dan menyiapkan SOP pemeliharaan alat medis yang sudah ada. Hasil yang saya harapkan pada tahapan pertama ini yaitu diberikan izin dari atasan dan SOP pemeliharaan yang sudah ada merupakan SOP yang terbaru. Pihak-pihak yang terkait pada tahapan pertama ini yaitu Kepala IPS RS, Koordinator Submedis, dan saya sendiri sebagai CPNS. Untuk tahapan yang kedua yaitu merancang pembuatan checklist pemeliharaan alat medis dengan cara berkoordinasi dengan penanggung jawab setiap zona yang telah dibagi oleh penanggung jawab bagian medis IPS RS. Untuk tahapan dari alternatif yang kedua adalah berdiskusi dengan para penanggung jawab zona terkait cara kerja dan pemeliharaan alat medis dan membuat rancangan checklist pemeliharaan alat medis. Untuk hasil yang diharapkan pada tahap kedua ini adalah rancangan checklist pemeliharaan alat medis dapat terselesaikan berdasarkan jenis alat yang dimiliki di RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Untuk pihak yang terlibat dalam proses ini, yang pertama koordinator submedis, rekan sejawat, dan saya sendiri sebagai CPNS. Untuk tahapan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat mengenai rancangan checklist pemeliharaan alat medis yang sudah dibuat. Untuk tahapannya yaitu mengkonfirmasi tentang rancangan checklist pemeliharaan alat medis yang telah dibuat ke penanggung jawab zona dan koordinator submedis. Dan yang kedua, melakukan revisi rancangan checklist pemeliharaan alat medis apabila dalam sosialisasi masih ada kesalahan dan tambahan dari rekan sejawat.
Hasil yang diharapkan yaitu tempat sejawat memahami pentingnya detail pekerjaan yang ada pada checklist pemeliharaan alat medis. Dan tahapan yang terakhir yaitu berkoordinasi dengan tim IT untuk memasukkan rancangan checklist yang sudah selesai dibuat untuk dimuat di SIMARS. Pada tahapan ini berdiskusi dengan tim IT terkait input checklist pemeliharaan alat medis ke data SIMARS, dan diharapkan rancangan checklist pemeliharaan alat medis dapat dimasukkan ke SIMARS agar pemantauan pemeliharaan alat medis bisa optimal. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya isu adalah kurangnya pemahaman SOP pemeliharaan dari para pegawai IPSRS. Dan dampak yang terjadi jika isu tidak terselesaikan adalah yang pertama, kondisi alat kesehatan tidak optimal, kerusakan alat meningkat sehingga menghambat kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang kedua, dikarenakan alat tidak terpantau dengan maksimal, apabila tetap digunakan akan mengakibatkan hasil pengukuran tidak valid dan ditakutkan terjadi kesalahan diagnosis. Dengan adanya checklist pemeliharaan alat medis yang akan dibuat, diharapkan kedepannya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pengoptimalan kegiatan pemeliharaan alat medis yang dilakukan oleh teknisi IPSRS RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sudah menyimak video saya.